Kenalkan, nama saya Brave Christopher Roring dengan NIM 07.300.23009. Saya akan mempresentasikan poster kegiatan CSR saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Jamal Tuwetero, STMT, ASEAN Engineering. Oke, yang pertama ini, pada poster ini tampilkan konsep kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan kepala perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Mengapa harus ada kegiatan CSR? Alasan utama perlunya CSR dapat dijelaskan oleh dalam 4 poin utama, yaitu pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. CSR membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur yang dasar. Kedua, itu mengurangi dampak sosial dan lingkungan. Kegiatan operasional perusahaan, khususnya di sektor industri dan pertambangan, berpotensi menimbulkan dampak, sehingga CSR ini berperan sebagai upaya mitigasi dan pengolahan dampak tersebut. Ketiga, membangun kepercayaan dan citra perusahaan. Perusahaan yang aktif menjalankan CSR akan lebih dipercaya oleh masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Alasan keempat yaitu mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberlangsungan usaha secara jangka panjang. Berikut ada tahapan kegiatan CSR juga. Tahapan yang pertama itu ada identifikasi dan perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat sekitar, melakukan pemetaan sosial atau social mapping, kemudian menyusun program CSR yang tepat sasaran dan relevan dengan kondisi lokal. Tahapan ini sangat penting agar program CSR tidak bersifat seremonial dan benar-benar bermanfaat. Kedua, ada pelaksanaan program. Tahap ini meliputi implementasi program sosial, ekonomi, lingkungan, maupun pendidikan. Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan melibatkan masyarakat secara aktif dan kerjasama dengan pemerintah daerah atau lembaga terkait. Pelaksanaan yang baik memastikan program berjalan efektif dan tepat guna. Tahap ketiga ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak program CSR, mengukur keberhasilan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan, menjadi dasar perbaikan program di masa mendatang. Tahap ini memastikan CSR tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan hasil yang nyata. Tahap keempat adalah pelaporan dan akuntabilitas. Pada tahap ini, perusahaan menyusun laporan pelaksanaan CSR secara transparan. Laporan ini disampaikan kepada pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah, dan investor, menunjukkan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan. Pelaporan yang baik meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Tahap yang kelima yaitu keberlanjutan program. Tahap terakhir ini menekankan bahwa program CSR harus berorientasi jangka panjang. Masyarakat didorong untuk mandiri dan mampu melanjutkan program secara berkelanjutan. CSR tidak berhenti hanya pada satu kegiatan saja, tetapi berkembang sesuai kebutuhan oleh masyarakat. Keberlanjutan ini menjadi kunci agar manfaat CSR tetap dirasakan dalam jangka yang panjang. Sebagai kesimpulan, poster ini menegaskan bahwa CSR bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan strategi perusahaan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan tahapan yang terstruktur, CSR dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perusahaan. Sekian dari saya, jika ada salah kata maupun kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.